Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dajjal tumbuh seorang diri di dalam kuil tersebut. Saat masih bayi, Dajjal jarang makan dan minum. Bukan karena dia tidak mau, tapi tubuhnya seperti tidak memerlukan asupan. Umurnya seakan ditangguhkan, ditakdirkan memiliki kehidupan yang panjang sampai hari kiamat. Namun meskipun begitu, tetap saja dia merasa sendirian di dalam kuil tersebut. Hingga akhirnya, berita tentang tempat persembunyian bayi Dajjal menyebar ke telinga warga desa. Warga desa pun bersepakat untuk membakar kuil tersebut. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, seorang pendeta tiba-tiba muncul dengan membawa bayi Dajjal dan melemparkannya ke dalam lautan yang luas. Ketika terombang-ambing di tengah gelombang lautan yang ganas, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Dajjal dan menempatkannya di sebuah gua di sebuah pulau kecil yang mempesona dengan keindahannya. Pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Malaikat Jibril memberikan tugas kepada makhluk tersebut untuk menjaga dan melindungi Dajjal. Malaikat Jibril juga memberikan instruksi kepada binatang tersebut untuk menyampaikan asal-usul Dajjal kepada setiap pengunjung yang datang, serta mengajarkan mereka prinsip-prinsip kehidupan yang penuh hikmah. Dengan penuh cinta dan perhatian, binatang itu merawat Dajjal, memastikan dia tumbuh dengan baik. Malaikat Jibril sesekali berkunjung untuk memastikan bayi Dajjal mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan. Pada suatu hari, ketika usia Dajjal masih genap 7 tahun, ia terbangun dari tidurnya yang lelap. Suasana dalam gua yang menjadi tempat tinggalnya terasa sepi dan sunyi. Dengan langkah kecil namun penuh semangat, ia keluar dari gua tersebut. Saat itulah ia melihat binatang yang selama ini merawat dan menjaganya. Meski awalnya hati kecilnya dipenuhi rasa takut dengan binatang tersebut, namun perlahan-lahan Dajjal kecil mulai merasa nyaman. Binatang tersebut dengan suara yang penuh kelembutan menyampaikan kepada Dajjal bahwa ia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril pada saat kelahirannya. Mendengar itu, Dajjal kecil merasa keheranan namun juga penuh rasa ingin tahu. Binatang itu kemudian mengajak Dajjal kecil untuk mengetahui lebih jauh tentang asal-usulnya. Dalam perjalanan yang penuh makna, binatang tersebut menjelaskan bahwa jika Dajjal kecil mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, ia akan tumbuh menjadi individu yang mulia, penuh kebajikan, dan kelak menjadi seorang pemimpin besar di dunia ini. Namun, jika Dajjal kecil memilih untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang terkutuk dan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Dajjal kecil merasa ragu dengan kebenaran perkataan binatang yang telah merawatnya. Penuh dengan rasa penasaran, ia pun meminta bukti yang dapat menegaskan kebenaran ucapan tersebut. Binatang itu dengan penuh